Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Seperti yang sudah kami paparkan yang kemarin, bahwa puasa itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini menurut mayoritas ulama, yakni Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahwa puasa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama puasa fardu, baik Ramadan, qadaan, awadaan, puasa kafarat, atau puasa nadar. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa yang diharamkan. Keempat, puasa yang dimakruhkan. Ini menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun puasa menurut Hanafiyah, ini terbagi menjadi banyak. Bukan cuma 4, lebih dari 4. Coba kita lanjutkan ya, menurut pandangan Hanafiyah. Faqalu inna aqsama siyami kasiratun. Hanafiyah itu berkata bahwa bagian puasa itu banyak, bukan cuma 4. Fandurha tahtal hot. Kita lihat di bawah garis ini. Coba perhatikan. Qad ikhtalafat ara'uhum fi siyamin manduri. Pandangan ulama yang bermadhabkan Hanafi beda pendapat tentang puasa nadar. Sawa'un kana muayyanan au ghairu muayyanin. Baik puasa nadar itu ditentukan atau tidak ditentukan. Contoh ya, termasuk puasa nadar yang ditentukan, wa huwa nadru shaumi yamin bi'ainihi. Kayaumil khamisi masalan. Contoh nadar puasa di hari ditentukan harinya, seperti hari Kamis umpamanya. Au ghairu muayyanin, atau puasanya tidak ditentukan, bernadar tapi tidak ditentukan. Contoh, kanat li siyami yamin au syahrin biduni ta'yinin. Bernadar puasa 1 hari atau 1 bulan tanpa ditentukan. Apa hari Selasa, Jumat, Sabtu, Ahad? Tidak ditentukan harinya. Faminhum man qala inna qada'a dan nadrah wajibun la fardh. Sebagian ulama yang bermadhabkan pada Hanafi berkata bahwa mengqadha nadar semacam ini hukumnya wajib, tidak fardh. Nah, menurut Hanafiyah tentang fardhu dan wajib ini beda. Kalau fardhu itu berarti kalau ditinggalkan dosa. Kalau wajib, masalah ini menurut Hanafiyah sifatnya sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Berarti kalau meninggalkannya tidak dosa. Ini pengertian Hanafiyah. Waqad arabta mimma taqaddama, ini sudah kamu ketahui sesuatu yang sudah berlalu. Annal wajibah indahum bimakna sunnati al-mu'akkadati, bahwa pengertian wajib menurut Hanafiyah adalah sunnah mu'akkad. Sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikokohkan. Fala yu'aqabu tarikuhu binar, maka tidak disiksa dengan neraka bagi yang meninggalkannya. Wa in kana yuharramu min syafa'ati nabil mukhtar, walaupun orang itu terhalang dari syafaatnya Nabi yang dipilih. Artinya walaupun tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sampai ke dosa bila meninggalkannya. Jadi ada perbedaan. Kalau secara Syafi'iyah kan sama, antara wajib dan fardu itu sama, tapi Hanafi lain.
Kalau wajib itu tidak sampai haram kalau meninggalkan. Kalau fardu baru haram untuk ditinggalkan. Disiksa bila ditinggalkannya. Ini pengertian Hanafiyah. Kemudian ungkapan beliau, wa hujjatu hadzal qaili annal wafa'a bin nadri sabata bi qouli ta'ala wal yufu nudu rahum. Hujjah orang yang berkata demikian bahwa menyempurnakan sesuatu yang dinadarkan itu tetap dengan firman Allah wal yufu nudu rahum. Hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Nah, pengertian ayat ini menurut Hanafiyah, wa hadil ayatu laisat qat'iyatad dalalah. Ayat ini bukan dalil qat'iyah. Masalah menyempurnakan nadar. Ini menurut Hanafiyah. Bukan dalil qat'iyah, bukan dalil yang pasti, yang qat'i, bukan. Li'anna man nadara ma'siyatan fa innahu la yalzamuhul wafa'a biha. Karena seseorang yang bernadar kemaksiatan, maka bagi mereka tidak wajib menyempurnakannya. Nah, dengan alasan ini sehingga Hanafiyah berpendapat bahwa ayat ini bukan dalil qat'i tentang kewajiban menyempurnakan sesuatu yang dinadarkan. Wa mata khassasatil ayatu binatil masyati fa innaha la takunu qat'iyatad dalati. Apabila ayat ini mengkhususkan dengan nadar kemaksiatan, berarti ini tidak menunjukkan dalil qat'i. Ala fariyatil wafa'i binati dengan kewajiban yang keharusan dengan kepartuan menyempurnakan karena nadar. Ya ini pandangan Hanafiyah tentang ayat ini. Satu. Yang kedua, wa'idon faqad farraqal Hanafiyatu baina qada'is sholatil mandurati wa qada'is sholatil mafrudati. Dan juga Hanafi itu membedakan antara mengqadha sholat yang dinadarkan dan mengqadha sholat yang difarduhkan. Beda katanya. Tapi pandangan selain Hanafiyah itu sama. Hanya Hanafiyah berpandangan lain dalam hal ini. Lah kemudian termasuk sunnah-sunnah. Kan di dalam sunnah itu ada sunnah, ada naflun, ada sunnah, ada mustahab, ada masnun. Lah ini secara syafi'i ya, ini pengertian sama, muradib. Sunnah, mustahab, mandub, naflun, tatawu. Ini satu arti seperti yang pernah dituturkan oleh Imam Ar-Razi dan juga Imam As-Suki dalam kitab Al-Ibhaj jilid 1 halaman 257 dan mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan ini muradib. Tapi Hanafiyah berbeda. Dengan yang lain itu beda tentang pengertian an-naflu, masnunah, atau mustahab ini. Lau nadara syahsun ayyu sholiyah lillahi ra'atain masalan fa innahu la yasilu ayyu sholiyaha ba'da salatil asri. Ini termasuk ungkapan Hanafiyah. Bila seseorang itu bernadar salat 2 rakaat sumpama karena Allah. Ada orang bernadar akan mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah. Maka la yasihu ay sholiha ba'da sholat asar. Maka dia tidak sah bila dikerjakan setelah sholat asar. Ini ungkapan Hanafiyah. Bihila bima lau fatathu sholatu suhi masalan. Fa inna lahu ay sholiha ba'da sholatil asri. Lain halnya bila orang itu tertinggal sholat subuh seumpamanya ya, kemudian ia sholat subuh setelah sholat asar, maka asah, dia nggak sah. Lah, fadalla dzalika la anna nadrah wajibun la fardhu. Lah ini menunjukkan katanya Hanafiyah, ini menunjukkan bahwa nadar itu untuk menyempurnakannya hukumnya wajib tapi tidak fardhu. Lihtirafhi min fati fil adai, karena beda dari segi apa? Beda dari fardhu dalam pelaksanaannya. Saya ulangi ya, fardhu menurut Hanafiyah adalah bila ditinggalkan akan disiksa, dan wajib bila ditinggalkan tidak disiksa karena wajib mengarah pada sunnah muakkad. Wallahu a'lam.